Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil PPT yang telah kami buat mengenai data yang kami pilih untuk tugas, yaitu rata-rata harga pangan bulanan tingkat konsumen nasional pada tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rifa Zona Sahrin bersama teman saya. Saya Yuli Siregar. Saya Deliani Sapitri. Baik, kita langsung mulai ke latar belakangnya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang. Latar belakang dari analisis ini adalah karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Hampir setiap hari masyarakat membutuhkan berbagai bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan komoditas lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Harga pangan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap daya beli masyarakat. Jika harga pangan naik terlalu tinggi, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya dan kondisi ekonomi dapat ikut terdampak. Tujuan utama kami untuk melakukan analisis ini sebenarnya sangat sederhana. Kami ingin mengetahui sejauh mana harga pangan di tingkat konsumen nasional itu berubah selama 1 tahun penuh, sekaligus memahami bagaimana pola naik turun atau fluktuasi harga di pasar. Hasil dari gambar kondisi harga ini nantinya bukan cuma jadi deretan angka di atas kertas, tapi sangat penting sebagai bahan pertimbangan yang valid dalam menjaga stabilitas pasok pangan kita dan yang paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa dan konsumen. Data ini krusial untuk memastikan data beli masyarakat tetap aman dan tidak tercekik oleh lonjakan harga yang tiba-tiba menaik. Kenapa sih fluktuasi harga bawang merah dan tepung terigu itu bisa terjadi? Nah, di sini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, untuk faktor penyebab dari bawang merah, yaitu ada musim dan cuaca. Produksi bawang merah sangat bergantung pada kondisi cuaca. Di saat musim hujan yang berlebihan, hasil panen itu bisa menurun karena tanaman mudah rusak atau terkena hama. Akibatnya, pasokan berkurang dan harga naik. Yang kedua, jumlah produksi dan panen. Ketika panen raya terjadi, stok bawang merah melimpah sehingga harganya jadi turun. Sebaliknya, kalau misalnya bawang merah gagal panen atau produksinya sedikit, maka harganya tuh akan meningkat. Yang ketiga, biaya distribusi. Kenaikan harga BBM atau transportasi dapat meningkatkan biaya pengiriman dari daerah produksi ke pasar, sehingga harga jual tuh ikut naik. Selanjutnya ada permintaan masyarakat. Di waktu tertentu seperti Ramadan, Idul Fitri, atau akhir tahun, permintaan bawang merah tuh bisa meningkat sehingga harga bawang merah tuh cenderung naik. Selanjutnya ada permainan pasar dan penimbunan. Kadang ada pedagang yang menyimpan stok dalam jumlah yang besar untuk dijual saat harga tinggi. Hal ini tuh dapat menyebabkan kelangkaan sementara di pasar. Selanjutnya ada faktor penyebab dari si tepung terigu kemasan. Yang pertama, harga gandum dunia. Jika harga gandum internasional naik akibat perang, krisis pangan, atau gagal panen di negara penghasil gandum, maka harga tepung terigu di Indonesia akan ikut naik. Yang kedua, nilai tukar rupiah. Karena bahan baku impor dibayar dengan dolar AS, pelemahan rupiah membuat biaya impor itu jadi lebih mahal dan harga tepung meningkat. Yang ketiga, biaya produksi dan pengemasan. Kenaikan harga listrik, harga bahan bakar, plastik kemasan, dan biaya pabrik dapat menyebabkan harga tepung terigu kemasan naik. Selanjutnya ada distribusi dan logistik. Gangguan distribusi atau kenaikan ongkos kirim juga memengaruhi harga di pasar. Yang terakhir, permintaan industri dan rumah tangga. Tepung terigu banyak digunakan untuk roti, mie, kue, dan makanan lainnya. Saat permintaan meningkat, harga pun akan ikut naik. Selanjutnya di sini ada harga bawang merah dan harga tepung terigu kemasan rata-ratanya. Jadi, berdasarkan data harga pangan tingkat konsumen nasional tahun 2024, harga bawang merah mengalami fluktuasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan tepung terigu. Rata-rata harga bawang merah itu berada pada kisaran 38.087 dengan
harga yang cukup signifikan pada beberapa bulan akibat faktor musim, produksi, dan distribusi. Sementara itu, di harga tepung terigu relatif lebih stabil dengan rata-rata sekitar 10.570.000 per kilo. Stabilitas harga tepung terigu dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku dan pengelolaan pasokan yang lebih terkontrol. Perbedaan pola harga kedua komoditas menunjukkan bahwa komoditas hortikultura seperti bawang merah lebih rentan terhadap perubahan cuaca dan hasil panen, sedangkan produk olahan seperti tepung terigu cenderung memiliki harga yang lebih stabil. Kondisi ini penting untuk diperhatikan karena dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga serta tingkat inflasi pangan nasional. Kemudian ada kelebihan dari grafik garis atau line chart. Yang pertama ada juara dalam menampilkan tren. Grafik garis sangat cocok untuk melihat perubahan data dari waktu ke waktu. Kita bisa langsung tahu apakah datanya naik turun atau stabil. Contohnya, jika kita melihat harga pangan per bulan, grafik garis bisa menunjukkan kapan harga naik dan kapan harga turun. Kemudian yang kedua, ada membandingkan banyak tren sekaligus. Grafik garis juga bisa dipakai untuk membandingkan lebih dari satu dalam satu grafik. Jadi kita bisa melihat beberapa kelompok data sekaligus tanpa harus membuat grafik terpisah. Contohnya, seperti membandingkan harga beras, gula, dan minyak goreng dalam satu periode. Kemudian yang ketiga, ada mudah memprediksi masa depan. Karena grafik garis menunjukkan arah perubahan data, kita bisa memperkirakan kemana arah data selanjutnya. Contohnya, jika harga suatu barang terus naik setiap bulan, maka kita bisa menduga harga itu akan naik lagi di bulan berikutnya. Kemudian ada kekurangan grafik garis atau line chart. Yang pertama itu ada tidak cocok untuk data kategorikal. Grafik garis kurang cocok jika datanya hanya berupa kategori yang tidak saling berhubungan, karena grafik garis lebih cocok untuk data yang berurutan, terutama berdasarkan waktu. Contohnya, jika kita ingin membandingkan kopi, teh, gula, dan susu, grafik garis bukan pilihan yang tepat karena ketiga data itu bukan urutan waktu. Kemudian yang kedua, bisa menjadi terlalu ramai. Jika garis yang dimasukkan terlalu banyak, grafik jadi sulit dibaca, akhirnya justru membingungkan orang yang melihatnya. Contohnya, jika ada 5 atau 6 garis saling bertumpuk dan sulit dibedakan. Yang ketiga, kurang jelas untuk data yang jarang. Jika titik datanya sedikit, grafik garis bisa terlihat kosong dan informasi ditampilkan jadi kurang maksimal. Contohnya, misalnya hanya ada data di 2 atau 3 titik, maka garisnya tidak terlalu menunjukkan pola yang jelas. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari grafik batang. Yang pertama itu sangat baik untuk perbandingan kategori. Grafik batang sangat efektif digunakan untuk membandingkan beberapa kategori dalam satu waktu. Contohnya yaitu jika kita membandingkan harga beras, gula, minyak goreng, tepung, atau lain sebagainya, kita dapat langsung melihat komoditas mana yang memiliki harga paling tinggi dan yang paling rendah hanya dengan melihat grafik batang yang paling tinggi. Lalu yang kedua ada lebih fleksibilitas untuk data non-kronologis. Grafik batang tidak harus digunakan untuk data yang berurutan berdasarkan waktu. Contohnya, misalnya kita ingin membandingkan jumlah mahasiswa pada program studi manajemen, akuntansi, dan teknik logistik. Karena data tersebut bukan berdasarkan urutan waktu, grafik batang menjadi pilihan yang tepat untuk menampilkan perbedaannya. Yang ketiga yaitu mudah dibaca dan dipahami. Contohnya, saat melihat grafik penjualan 3 produk yang berbeda, kita dapat langsung mengetahui produk mana yang paling laris hanya dengan membandingkan tinggi batang tanpa perlu menghitung atau membaca seluruh data secara rinci. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari grafik batang. Yang pertama dapat menimbulkan manipulasi visual. Grafik batang dapat memberikan kesan yang salah jika skala pada sumbu tidak dibuat dengan benar. Contohnya, harga beras naik dari 14.000 menjadi 15.000. Jika sumbu Y dimulai dari angka 13.500, kenaikan tersebut akan terlihat sangat drastis. Lalu yang kedua ada keterbatasan ruang untuk label.
Jika jumlah kategori yang ditampilkan terlalu banyak, nama kategori pada sumbu akan saling bertumpuk dan membuat grafik menjadi kurang rapi. Contohnya, jika dalam satu grafik ditampilkan 30 jenis bahan pangan sekaligus, nama setiap komoditas akan memenuhi bagian bawah grafik sehingga tampilannya menjadi padat dan sulit untuk dibaca. Lalu yang ketiga yaitu kurang efektif untuk menunjukkan tren jangka panjang. Grafik batang kurang cocok digunakan untuk melihat perubahan data yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Contohnya yaitu jika ingin melihat perkembangan harga beras setiap bulan selama 5 tahun, grafik garis akan lebih efektif karena dapat menunjukkan arah kenaikan atau penurunan harga secara lebih jelas. Oke, untuk yang terakhir itu ada kesimpulan. Secara keseluruhan, data rata-rata harga pangan bulanan tingkat konsumen nasional menunjukkan bahwa harga pangan di Indonesia cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu, sehingga penting dipantau untuk membaca tren, stabilitas pasokan, dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, grafik garis paling tepat untuk melihat perubahan bulanan, sedangkan grafik batang lebih cocok untuk membandingkan harga antar komoditas pada satu periode tertentu, sehingga kombinasi keduanya membuat analisis menjadi lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Alhamdulillah telah selesai pemaparan presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf kalau ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Rita.